Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pasca tertolongnya Rara Murni oleh Wiro, ternyata tak menghentikan Rara Murni kabur dari Wiro. Apa kiranya yang akan dilakukan Wiro? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Begitu keluar dari lembah Lima Naluk, maka sesaklah napas Rara Murni karena telah berlari sejauh itu. Sebelumnya, jangankan berlari, berjalan sejauh itu pun tak pernah dilakukannya. Dia berhenti dan berdiri bersandar ke sebatang pohon rindang. Saat itulah baru disadarinya keadaan pakaian yang tidak menutupi badannya, terutama letak kain di bagian dadanya. Segera diputulkannya letak pakaiannya, dirapikannya pula rambutnya. Dia menunggu sampai napasnya yang memburu dan dadanya yang sesak pulih seperti sedia kala. Saat itu, kedua kakinya pun terasa sakit. Rara Murni merasa bahwa dia tidak sendirian di tempat itu. Dipalingkannya kepalanya, darahnya tersirap karena begitu kepalanya diputar, maka kedua matanya membentur sesosok tubuh yang berada dekat sekali di sampingnya. Orang ini ternyata adalah pemuda rambut gondrong yang dikuil tua tadi. "Letih?" tanya Wiro Sableng dengan senyum-senyum. Rara Murni tak menjawab. "Kota Raja tidak dekat dari sini, Rara." "Aku tahu." "Lalu, mengapa lari-lari macam begini? Mungkin juga aku membuat kau jadi takut. Rambutku yang gondrong ini barangkali ya." "Saudara, kau ini siapa sebenarnya?" Aku ya aku," jawab Wiro pula. "Kalau kau hendak bermaksud jahat pula terhadapku, sebaiknya berlalulah saat ini juga." Tampangku memang jelek, tapi aku tidak sejahat yang kau sangkakan, Rara Murni. Aku hanya tak ingin melihat kau mesti lari setengah mati sampai di kota raja. Mungkin seperempat jalan kau sudah menggeletak pingsan." Rara Murni terdiam, tapi kemudian dia berkata, "Walau bagaimanapun, aku mesti kembali ke kota raja selekas mungkin." "Itu memang betul, tapi bukan dengan lari caranya. Mari ikut aku." "Ikut kemana?" "Dengar ya Rara, kau tak perlu terlalu bercuriga terhadapku. Di tepi sungai sana ada beberapa ekor kuda. Kau bisa naik kuda?" Gadis itu menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. "Kalau begitu," katanya, "kau terpaksa naik kuda bersama-samaku. Maka merahlah paras Rara Murni." "Jangan bicara seenak perutmu ya saudara," bentak gadis ini. Aku toh tidak bicara usil. Habis kalau kau tidak bisa naik kuda sendiri, bagaimana? Aku lebih baik jalan kaki," sahut Rara Murni dengan hati dan suara keras. "Hahaha." Wiro Sableng tertawa. "Dengar Rara Murni, aku mempunyai firasat bahwa peristiwa penculikanmu ada ekornya. Ekor yang panjang dan besar. Kalau Kalas Renggi berkhianat terhadap Sang Prabu, terhadap kerajaan Pajajaran, bahkan bukan hanya sekedar berkhianat, tapi juga hendak bikin celaka terhadap kau, maka tidak mustahil masih ada pejabat-pejabat tinggi kerajaan lainnya yang turut terlibat dalam pengkhianatan ini." Ucapan pendekar 212 itu memang terpikir ada benarnya oleh Rara Murni.
Tapi, menunggang kuda bersama pemuda itu, tentu saja dia merasa malu sekali. Apa akan kata orang bila melihat hal itu nanti? Kemudian didengarnya pula oleh gadis ini suara Wiro Sableng kembali. Makin cepat kau sampai ke kota raja, semakin baik. Rara Murni termenung sejurus kemudian. Tapi hatinya tetap keras tak mau naik kuda bersama pemuda itu. Tanpa banyak bicara, gadis ini kemudian putar tubuhnya dan bergegas meninggalkan tempat itu. Wiro Sableng menggerutu dalam hatinya. Dasar gadis keras kepala. Kalau sudah lecet kulit kakinya, baru tahu rasa. Dia geleng-geleng kepala dan melangkah pula mengikuti. Beberapa lama kemudian, mereka sampai di tepi sebuah jalan umum. Selama itu, tak satu pun dari keduanya yang buka mulut. Tara, kata Wiro ketika mereka sampai di jalan umum itu. Ada baiknya kita berhenti istirahat di sini. Siapa tahu ada kereta atau gerobak yang lewat dan kita bisa menumpang. Gadis itu tak menjawab, tapi dia menghentikan langkah karena memang kedua kakinya sudah letih. Hampir 10 menit mereka berdiri di tepi jalan itu, tapi tak satu kendaraan pun yang lewat. Rara Murni, kata Wiro lagi. Agaknya kau tidak senang terhadapku ya? Tak mau bicara denganku? Rara Murni diam saja. Sebenarnya memang tak ada yang harus tidak senangkannya terhadap pemuda itu. Hanya segala apa yang tadi terjadi dan segala apa yang hampir menimpa dirinya lah yang membuat dia jadi tak banyak bicara dan merasa curiga terhadap pemuda berambut gondrong yang sampai saat itu masih belum juga diketahui siapa adanya. Wiro Sableng memandang ke ujung jalan. Sepi, tiada bermanusia. Kita berangkat lagi, Lara. Saudara, kata Rara Murni untuk pertama kalinya sesudah sedemikian lama berdiam diri. Kau sendiri siapa sebenarnya? Dan mau menuju kemana? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagus sekali, kata pendekar 212 dengan senyum-senyum. Siapa aku? Kurasa tidak penting. Dan kemana aku mau menuju? Aku sendiri sebenarnya juga tidak tahu. Rara Murni memandang dengan sudut matanya memperhatikan pemuda itu. Jawabannya seperti jawaban orang yang tidak betul pikirannya. Atau mungkin pula jawaban itu hanya sekedar jawaban belaka. Tiba-tiba keduanya memalingkan kepala ke ujung jalan sebelah kanan. Di kejauhan, kelihatan muncul sebuah gerobak ditarik oleh 2 ekor lembu. Di bagian depan gerobak yang terbuka itu duduk 2 orang laki-laki. Mereka berpakaian petani, sedang setengah dari gerobaknya syarat dengan sayur mayur. Nasib kita baik juga rupanya ya Rara, kata Wiro. Dan ketika gerobak itu datang mendekat, pemuda ini segera lambaikan tangannya. Gerobak pun berhenti. Saudara, apakah kalian mau menuju ke kota raja? Kedua orang di atas gerobak tak menjawab pertanyaan Wiro Sableng, melainkan memandang lekat-lekat pada gadis di sampingnya. Kalau kami tak salah lihat, kata laki-laki yang mengemudikan gerobak, agaknya kami berhadapan dengan Tuan Putri Rara Murni, adik Sang Prabu Pajajaran. Rara Murni mengangguk, dan kedua orang itu segera turun dari kereta lalu menjura. Ada hal apakah sampai Tuan Putri berada di tempat ini? Tanya laki-laki yang memegang kemudi gerobak. Kedua matanya kemudian melirik sekilas pada Wiro, lalu melirik pada kawannya. Rara Murni hanya menarik napas panjang. Karena mengira pemuda rambut gondrong dan berpakaian sederhana itu adalah hamba sahaya atau pembantu Rara Murni, maka yang ditanya menjawab dengan anggukan kepala acuh tak acuh.
Seorang dari mereka kemudian berkata pada Rara Murni, "Jika Tuan Putri bermaksud hendak kembali ke Pakuan, kami tentu saja bersedia, bahkan merasa berkewajiban untuk membawa Tuan Putri. Tapi maafkanlah keadaan kereta kami kotor dan penuh sayuran." Itu tak menjadi apa. Pokoknya asal sampai ke kota raja. Yang menjawab adalah Wiro Sableng. Ini mengesalkan kedua orang itu. Kemudian mereka menolong Rara Murni naik ke atas gerobak. Gadis itu duduk di sebelah muka, di samping pengemudi, sedang kawannya bersama Wiro Sableng duduk di sebelah belakang, di samping tumpukan sayur. Tak lama kemudian, gerobak itu pun bergerak. Bagaimana kisah selanjutnya? Rara Murni dan Wiro yang tengah menumpang pada sebuah gerobak sayur menuju kota Praja? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.